Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semuanya. Baik ya, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan contoh program dari salah satu karakteristik dari Object Oriented Programming yaitu inheritance. Yang dimana inheritance ini merupakan ya salah satu karakteristik dalam OOP yang dimaksudkan untuk menciptakan atau menurunkan suatu kelas baru dengan menggunakan kelas yang lain sebagai dasar gitu ya. Jadi ini konsepnya seperti apa ya, seperti hubungan keluarga ya antara orang tua dan anak seperti itu, yang dimana dalam satu kelas utama dia bisa menurunkan atribut-atributnya ya, atau sifat dan perilakunya ke kelas-kelas turunannya seperti itu ya. Jadi tanpa panjang-panjang lebar kita langsung contohkan saja untuk programnya ya. Di sini saya sudah buat contoh ya untuk library-nya ya, IOString dan menggunakan string ya, library string ya. Nah, kemudian di sini ya, pada program inheritance itu ya, dia notasinya pada umumnya yaitu dia diawali dengan kelas, kemudian nama kelasnya apa gitu ya. Nama kelasnya apa seperti itu. Nah, di sini ya langsung saja kita buat nama kelasnya misalnya ya, namanya hewan gitu. Nah, kelas hewan ini ya inilah sebagai kelas induk ya, atau kelas utama lah seperti itu ya. Ya, kemudian kita deklarasikan ya atribut-atribut yang ada pada kelas ini ya. Ya, karena dalam inheritance ya, dia dikenal eh, adanya eh, variabel-variabel yang digunakan di sini ya. Pada umumnya dia menggunakan akses pada inheritance-nya di sini ya, misalnya ya, ada tiga umumnya ya, public dan private dan protected ya. Nah, jadi di sini kita akan cobakan untuk menggunakan ya variabel protected, protected yang dimana di dalam ini modifier protected-nya ya ada beberapa atribut ya atau sifat ya, sifat boleh katakan sifat ya, atau yang dibentuk dalam bentuk variabel seperti itu. Misalnya sih saya buat ya, misalnya jumlah kaki, kemudian kita buat tipe data karakter yaitu nama, kemudian warna ya, masing-masing nih untuk nama dan warnanya kita coba buat saja panjangnya 100 misal, kemudian warna 100 ya, seperti itu. Ini untuk protected-nya ya. Kemudian dari seluruh atribut ini kita akan definisikan ya dalam public ya agar dapat diturunkan ke kelas turunan ya, seperti itu. Ya. Kemudian dalam fungsi public ini masing-masing ya kita akan buat inisialisasi dari masing-masing atribut ya supaya dapat diturunkan ya. Oke, sorry. Misalnya kita buat untuk setternya dulu, setter artinya untuk menentukan ya inisialisasinya apa seperti itu. Misalnya ini masing-masing kita buat pada seluruh variabel. Integer jumlah kaki ya, karena tadi dia tipe datanya integer. Kemudian ya untuk inisialisasinya di sini kita gunakan this ya, jumlah kaki ya. Dan itu semuanya kita buat ya untuk seluruh variabel, seluruh atributnya. Itu dari kemudian nama juga kita sesuaikan ya, dia karena tipe datanya karakter. Kemudian di sini kita buat saja n yang untuk inisialisasinya. Kemudian dia mengikuti panjangnya berapa. Kemudian untuk menginisialisasinya kita gunakan fungsi strcpy. Kemudian nama variabelnya, kemudian inisialisasinya apa, simbolnya apa gitu. Begitu juga dengan yang warna ya, seperti itu juga. Warna
Jadi kita buat saja inisialisasinya itu W ya. Kemudian kita gunakan juga ya strcp B tuh ya, masing-masing ada titik koma ya. Jadi untuk fungsi untuk setternya, kemudian untuk getternya ya, ada getter yaitu untuk fungsi pemanggilannya ya. Kemudian misalnya ya kaki. Kemudian dia menggunakan fungsi return yang untuk mengembalikan nilainya ketika dia nanti bisa dipanggil oleh kelas turunan. Kemudian char, kemudian menggunakan tanda pointer ini ya supaya dia dapat mengidentifikasikan di mana letak alamatnya. Kemudian dia menggunakan return juga. Oke, ini untuk kelas yang apa ya, kelas utama kelas hidupnya. Kita akan buat kelas turunannya ya di sini. Ini sorry maksudnya kelas turunan. Ya, misalnya di sini kelas turunan salah satunya itu kelas ayam ya, yang dimana dia turunan dari kelas hewan. Di sini kita buat ya. Nah, jadi dia begini ya, pada kelas untuk kelas utama yaitu ada sini dia protected ya, dimana ini untuk melindungi dari variabel-variabel atribut yang di dalam kelas itu ya, tapi dia sudah diinisialisasikan dengan public ya. Kemudian dalam ayam ini ya, kelas turunan ini ayam dia punya juga yang namanya atribut sendiri, maka dia dibuat jadi private. Misalnya sini ya, yaitu dia paruh dengan tipe data integer ya. Nah, kemudian untuk membuatnya menjadi public ya, agar dapat diakses oleh kelas yang lain gitu, maka dia sama seperti ini juga ya, dengan setter dan getter juga. Jadi langsung saja kita buat void set paruh ya. Di sini kita buat inisialisasinya P, kemudian paruh sama dengan P. Kemudian ya untuk getternya juga kita buat juga ya, jangan lupa juga ya, supaya dapat dipanggil. Oh sorry, get paruh harusnya. Return paruh ya, untuk mengembalikan nilainya. Kemudian di sini kita tambah lagi kelas turunan, yaitu kelas ikan ya. Misalnya ikan, dimana dia turunan dari hewan juga gitu ya. Jadi dia di sini dua kelas turunan. Yang dimana ya di dalam kelas ikan ini juga ada atribut dari dia sendiri gitu. Misalnya sirip ya. Kalau ikan punya sirip ya. Kemudian untuk fungsi publiknya, untuk variabel publik maksudnya. Kita buat di sini sama seperti yang tadi juga, getter dan setter ya. Void set sirip. Kita buat inisialisasinya itu integer s ya. Kemudian sirip sama dengan s, seperti itu ya. Kemudian getternya juga itu return s ya tadi, karena inisialisasinya adalah s. Oke ya, ini untuk kelas turunannya di sini sudah kita buat.
Kemudian kita buat saja langsung fungsi utamanya ya, kelas mainnya. Ya, di sini kita coba untuk membuat objek ya, salah satu objek dari kelas turunan ini kita buat saja misalnya ikan. Kemudian nama objeknya misalnya kita buat myfish seperti itu. Jadi dia diambil dari kelas turunan ikan ya, kemudian objeknya myfish. Ya, kemudian kita akan coba yaitu dia untuk misalnya ya, karena mengaksesnya ya, misalnya karena ikan itu kan tidak punya kaki ya, karena sini dia ada di atribut ini ada jumlah kaki ya, karena ikan tidak punya kaki maka kita buat 0 ya. Jadi itu sangat logis ya. Kemudian besarkan namanya ya, namanya misalnya fish. Kemudian sorry, ada yang error nih. Kemudian karena ikan punya sirip ya, sirip karena dia tadi punya variabel sendiri, variabel private-nya yang sudah diinisialisasi tadi dan bisa diakses, jadinya kita isi ya, karena sirip umumnya siripnya ada 2. Kemudian ada lagi dia ya, variabel warna ya, warna. Satu lagi warna. Oke, ini titik koma juga. Kemudian kita buat, kita buat outputnya ya, untuk menampilkan outputnya. Yaitu kita buat misalnya nama ya, menampilkan output nama. Kemudian dia memanggil objek dari masing-masing variabel ya, atribut. Di sini karena dia menggunakan nama ya, jadi dia itu fungsi dari fungsi getter itu dan mengambil hasil dari variabelnya ya, maka dia menggunakan fungsi get. Dan di sini kita ambil satu lagi yaitu warna ya, warna saja. Get warna. Oke, ini sudah selesai ini ya. Oke, ini kita buat fungsi memanggil seluruh variabel yang dideklarasikan itu menggunakan sin get. Mari kita compile ya, disimpan dulu. Misalnya x inheritance misalnya. Oh ya, ada yang error sini. Oh ya, karena dia tidak menggunakan bintang ya. Set baru. Ya, ini mana salahnya? Set paru di mana ada masalah di mana ini? Oh iya, dia tidak boleh bisa ya. Terus edit ya, salah ini. Oke, baik, dia akan menampilkan output ya berdasarkan dari turunannya di sini ya. Dia menggunakan nama dan warna, maka dia akan menampilkan yang tadi sesuai dengan yang di deklarasikan tadi di dalam kelas ya, subkelas ikan. Dia menampilkan nama yang berdasarkan nama dan warna, itu fish dan biru ya. Baik, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.